Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa jami'il kiram. Wa khususan ila sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Ghazali wa sallallahu alaihi wasallam usulihim wa funahim wa al-hukmi alaihim ma'in ghafarallahu dhunubahum wa nafa'ana Allah bi 'ulumihim wa matana bi asrar man warihim wa aidu alaina min barakatihim fid din wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang bagaimana tata cara kita bersyukur kepada Allah atas penciptaannya yang kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, dilengkapi dengan kelengkapan dan bentuk yang sempurna. Ketika Allah memberikan kita lisan, memberikan kita penciuman, penglihatan, pendengaran dengan sempurna semuanya. Bahkan Allah memberikan kita dengan perut yang normal, kemudian alat atau alat reproduksi kita, alat kelamin kita, semuanya patut kita jaga dan patut kita menjaga itu semuanya. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa fisik yang ada di kita itu tidak sama dengan kehendak Allah ketika memberikan kepada kita. Yang terakhir kemarin, hendaknya kita menjaga amal farj fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala. Yang terakhir kita bahas kemarin, farj atau kelamin kita, ihfadhu an kulli ma harramallah, jagalah jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah untuk tidak kufur nikmat yang ada. Sekarang ammar rijlani faqfadhuma. Wa ammar rijlani lan anapun utawi sikil loro. Kedua kaki kita faqfat huma ngrekso sira ing sikil loro. Antamsia saking yen to mlaku sira bihima kelawan kanggo sikil loro ila haramin marang perkara kang haram. Autas'a utawa lumaku sira bihima kelawan nganggo sikil loro ila babi sultanin maring lawangi sultan, penguasa zalimin kang zalim. Kemudian cara kita bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan kedua kaki kita untuk melangkah pada sesuatu. Tidak menggunakan kedua kaki kita untuk melangkah pada sesuatu yang diharamkan. Kita diberi kaki oleh Allah. Kaki ya. Kaki ini kan
Ketika Allah memberikan kesempurnaan, kaki kita itu luar biasa. Luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa. Kaki kita sempurna. Kaki kita tidak linu-linu. Waras, segala macam. Ini caranya apa? Allah tamsyiya bima ila haram. Jangan pernah kaki kita itu kita pakai untuk melangkah pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Autas abima ila babi sultanin zalim. Atau kaki kita pakai untuk sowan nanggone penguasa yang zalim. Innal masya ila salatin az-zulmah min ghairi daruratin wa irkan hakim maksiatin kabiratun. Ini Imam Ghazali mengatakan, innal masya mongko sak temene mlaku ila salati ni maring pira-pira penguasa az-zulamati kang zalim min ghairi daruratin saking ora darurat wa irhaqi maksiatin lan nekani maksiat iku kabiratun dosa gedhe. Wes. Imam Ghazali mengatakan bahwa kita melangkah sowan atau apapun istilahnya ke penguasa yang zalim, ini melangkah kita itu min ghairi daruratin. Kalau kita sowan melangkah menghadap kepada pemerintah yang zalim, penguasa yang zalim, kalau tidak darurat, itu Imam Ghazali mengatakan wahwa kabiratun, itu adalah bagian dari dosa yang besar. Kenapa? Fa innahu tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Karena melangkah kepada penguasa yang zalim itu wujud dari tawaduk seseorang. Atau seseorang itu menunjukkan ikramun, memuliakan kepada kezaliman yang ada. Itu sama dengan seperti itu. Ketika ada penguasa yang zalim, maka jangan pernah kita melangkah atau munduk-munduk sowan ke sana. Imam Ghazali mengatakan itu adalah kabirah, itu adalah dosa besar. Nah ini fenomena sekarang kan justru malah berbalik. Kadang-kadang kita suka, ya suka lah. Kita itu umum, orang itu suka deket-deket dengan penguasa yang nggak tahu itu zalim apa enggak. Pokoknya itu justru malah mencari-cari sesuatu keuntungan dari yang ada. Saya itu punya saudara yang kebetulan jadi satu pejabat publik satu tempat. Dia menjabat pejabat publik. Pesan sama saya malah begini, jangan deket-deket, jangan datang-datang. Tapi kalau datangi tidak ada masalah. Apalagi nyari-nyari sesuatu. Orang jadi pejabat publik itu berat luar biasa. Jangankan untuk mencari sesuatu, menolak sesuatu aja sulitnya minta ampun. Menolak, itu sulitnya minta ampun, nggak usah nyari. Dia tidak tahu itu kebenaran seperti apa, yang jelas dia pelakunya dan dia mengatakan seperti itu. Kita menolak untuk menghindari sesuatu yang tidak diperbolehkan, sulitnya minta ampun, apalagi untuk mencari lebih mudah sekali. Nah, innal masya ila salatin az-zulmah. Nah, cerita-cerita pada salafus salih dulu itu kalau dengan penguasa rata-rata mereka itu jauh. Artinya jauh itu tidak pernah urusan tentang mendekati penguasa. Justru kalau kita melihat sejarah atau manaqib, sejarah perjalanan dari a'immatil arba'ah, dari perjalanan seperti Imam Hambali,
Imam Hanafi itu justru malah diangkat menjadi ulamanya penguasa pada saat itu. Beliau menolak dengan keras. Pada akhirnya apa? Dipenjara dan meninggal di penjara seperti itu. Dia berani sampai segitunya. Apakah buruk? Lihat penguasanya seperti apa. Yang tidak diperbolehkan, yang harus kita jaga itu adalah al-masyu ila salatin al-zullamah. Melangkah sowan kepada penguasa-penguasa yang zalim. Karena apa? Itu menunjukkan ketawaduan seseorang, berarti memuliakan pada perbuatan seseorang yang telah berbuat zalim. Waqad amarallahu ta'ala bil i'rad anhum. Fi qouli ta'ala waqad amarolan teman-teman nus perintah sapa Allah Gusti Allah bil i'radi kelawan mengo anhum saking para penguasa kang zalim. Fi qouli ing dalam dawuh Allah Ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu lan aja condong sira kabeh ilal ladzina marang wong akeh zalamu kang padha zalim sapa wong akeh. Fatamassakum mongko dadi ngepok ing sira kabeh apa annarun neraka. Ini Allah, perintah Allah, jangan dekat-dekat, jangan condong hatimu kepada orang-orang yang berbuat zalim. Takutnya nanti kamu akan terpercik oleh api neraka. Cedek-cedek. Dan terus gimana? Kalau seseorang itu kan harus ada timbal balik, kerjasama yang baik sebenarnya antara penguasa dengan ulama. Itu harus ada. Karena dua-duanya ini pemangku kestabilan kehidupan dalam bermasyarakat. Orang tanpa ada penguasa, tanpa ada pemerintah, kehidupan akan carut marut. Tapi orang tanpa ulama itu juga orang akan tidak tahu mana baik dan mana yang benar. Jadi kehidupan akan stabil dan baik ketika ada kerjasama 4 pilar itu. Satu, ada penguasa yang adil. Kemudian kedua, ada ulama yang baik. Kemudian ada orang-orang atau pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya yang punya hati dermawan. Dan yang terakhir, yang jarang orang melihat itu orang-orang miskin. Orang miskin itu kalau tidak ada, kehidupan di masyarakat juga tidak pernah stabil. Kalau orang kaya semua, orang miskin tidak ada, orang itu mesti bingung. Orang miskin itu ternyata punya peran yang luar biasa dalam kehidupan sosial. Kalau orang kaya mau zakat, tidak ada orang miskin mau kemana? Kasihkan siapa? Tidak ada. Kalau orang sudah kaya semuanya, orang miskin perannya luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah dikatakan wa du'aul fuqara. Doa orang-orang yang fakir, doa orang-orang miskin itu salah satu dari kunci kestabilan dalam kehidupan. Ada penguasa yang adil, kemudian ada ulama yang baik, kemudian ada orang-orang kaya yang dermawan, dan doa dari orang-orang yang miskin itu. Kemudian orang-orang para penguasa yang zalim, tugas ulama adalah untuk mengingatkan para penguasa-penguasa zalim, harus selalu diingatkan. Tapi tata cara mengingatkan pun itu ada tata caranya. Pernah satu ketika, ini kalau kita melihat salah satu sultan Bani Abbasiyah itu yang bernama Harun ar-Rasyid.
itu pernah didatangi orang pinter, ulama. Tapi dia punya watak yang sangat keras. Dia datang menghadap Harun ar-Rasyid dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, aku datang kepadamu untuk mengingatkan kamu. Tapi jangan kaget, cara saya mengingatkan akan sangat keras." Harun ar-Rasyid jawabnya apa? "Iya, enggak apa-apa. Tapi saya pernah membaca kisah. Ada seorang yang orangnya itu lebih buruk daripada saya. Terus kemudian didatangi oleh orang yang lebih baik dari kamu. Itu pun Allah mengingatkan, wa qula qaulan layyinan. Berkatalah dengan perkataan yang lembut." Misalkan siapa? Nabiullah Musa dan Nabi Harun ketika akan mengingatkan Fir'aun. Allah mengatakan, faqula qaulan layyinan. Datanglah kepada Fir'aun dan mengatakanlah kamu keduanya kepada Fir'aun itu dengan qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut. Sementara kalau dilihat, insya Allah jirine Harun ar-Rasyid, saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Dan kamu tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu pun cara mengingatkan. Allah mengatakan, faqula qaulan layyinan. Karena apa? Karena prinsipnya hidayah atau petunjuk itu semuanya yang menggerakkan itu adalah Allah. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Wa huwa takfir lisawadihim. Wa huwa utawi mlaku nanggone penguasa sing zalim lisiwadihim maring iku takfirun ngekehaken lisiwadihim marang balake zalim. Wa in kana dari kali sababi talabi malihim fa huwa sa'yun ila haram. Wa in kana lan lamun ana apa zalika mengkono-mengkono mlaku nanggone penguasa zalim ana iku li sababi talabi malihim krana sebab golek bandane bahwa mongko utahe mlaku iku sa'yun lumaku ila haramin maring perkara haram. Ini sebaliknya. Ketika ingkana zalika li sababi talabi malihim. Jika seseorang itu sowan menghadap pada penguasa yang zalim itu ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari harta benda mereka. Bahwa sa'yun ila haram. Itu adalah melangkahkan kaki pada sesuatu yang diharamkan. Bisa aku tak madhep nang rono butuhku oleh peluang oleh harta benda atau mengambil sedikit dari harta benda yang ada dalam kekuasaan pemerintahan yang zalim itu, sedikit memperoleh bagian harta benda dari penguasa-penguasa yang zalim itu. Ketika kita melangkahkan kaki itu, dua kaki kita berarti huwa sa'yun ila haram, melangkahkan kaki pada sesuatu yang haram. Kenapa? Karena pemerintah atau penguasanya itu zalim. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsatini. Rasulullah bersabda, man utai sapane wong iku tawaddu'a lamun tawaddu sapa wong, andap asor sapa wong li ghaniyyin marang wong sugih. Oleh andap asor nanggone wong sugih mengli ghinahu mergo sugihe. Zahaba mongko ilang apa thulutsatini sepertelu agamane wong. Terkait dengan ini Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang datang tawadhu merendahkan diri
kepada orang yang kaya, merendahkan dirinya itu karena melihat kekayaannya. Faqad zahaba thulutsatini, maka orang itu sepertiga agamanya hilang. Padahal orang kayanya itu juga bukan penguasa. Takut sekali dengan orang kaya. Dan ini umum terjadi. Saya sering banyak nemoni orang itu kalau ada orang kaya itu masalah. Takutnya minta ampun. Karena apa? Dia takut, sungkan, takut. Sungkan karena apa? Karena dia kaya. Kalau ada yang seperti ini, atau mental-mental seperti itu, berarti apa? Zahabatul tadi ini sepertiga dari agamanya itu hilang. Karena ketakutannya, kesungkanannya bukan karena apa-apa, tapi takutnya seseorang, sungkannya seseorang pada orang lain itu karena orang lain itu punya harta yang banyak. Dan ini umum dan banyak terjadi di kalangan awam. Kawani aku rono, ngapain, nggak berani. Aku sungkan. Sungkan karena apa? Karena dia kaya. Uang bengo kaya itu tetap disungkani uang. Nah, ya lucu sekali kadang-kadang itu. Nah, pada Rasulullah jelas dan tegas mengatakan man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu zahabatul ini. Barang siapa yang tawaddu, barang siapa yang andap asor pada orang kaya karena kekayaannya zahabatul ini. Hadza fi ghaniyin shalih. Hadza fi ghaniyin shalih. Ini sabda Rasulullah ini untuk orang yang kaya yang soleh. Ada orang soleh yang kaya. Kita sungkannya, takutnya itu karena kekayaannya, bukan karena solehnya misalnya. Kenapa? Kan kaya. Tapi kalau orang soleh kalau nggak kaya, itu kita kadang kan biasa kita. Ada orang soleh, tapi dia nggak kaya. Wis biasa-biasa, podo ae. Mental kita itu kan seperti itu. Tapi kayak sabda Rasulullah ini hadza fi ghaniyin shalih. Ini untuk orang kaya yang soleh. Fama dzannuka bil ghaniyil zalim. Fama dzannuka mongko utawi kaya apa penyono ira bil ghani kelawan wong sugih az-zalimi kang zalim. Padahal sabda Rasulullah yang mengatakan barang siapa yang tawadhu kepada orang yang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah sepertiga dari kualitas, sepertiga dari nilai agamanya. Ini sabda Rasulullah untuk orang kaya yang solih. Terus bagaimana kalau ada seseorang itu tawadhu kepada orang yang kaya, sementara orang kayanya itu orang yang zalim. Orang kaya solih aja sepertiga agamanya hilang. Bagaimana orang itu tawadhu kepada orang yang kaya karena kekayaannya, yang orang kaya itu zalim. Gak bisa dibayangkan sakpiro kualitas keagamaannya. Wa alal jumlati fakharokatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika nikmatun min ni'amillah alaika. Wa alal jumlati lan ngucap ingsun ing atase jumlah. Fakharokatuka mongko utawi obah ira. Wa sakanatuka lan meneng sira. Bi'a'dha'ika kalawan pira-pira anggota awak ira. Iku nikmatun nikmat min ni'amillah saing pira-pira nikmate Gusti Allah alaika ing atase sira. Fala tuharrik mongko aja ngubahno sira sayan ing suwiji-wiji minha saking anggota tubuh fi maksiatillahi ing dalem maksiat marang Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah aslan babar pisan. Wastamil halan lakonono sira kelawan anggota tubuh fi taatillahi ing dalam taat marang Allah. Bergerak kita, melangkah kita, diam kita dengan
memakai seluruh anggota tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmatun min ni'amillah. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah. Ketika kita menggerakkan tubuh kita dan tubuh kita bisa digerakkan dengan normal. Ketika kita kepingin mengistirahatkan anggota tubuh kita kepingin tidur dan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa tidur istirahat. Ini semuanya adalah nikmat. Awak dewi kepingin melaku, kepingin bergerak ke sana. Allah memberikan semuanya itu dengan mudah. Nikmat luar biasa. Ketika kita kepingin istirahat tidur dan Allah memudahkan kita untuk tidur, nikmat luar biasa. Orang sekarang kadang-kadang berbalik. Kepingin ke sana, kepingin bergerak ke sana, fisiknya tidak mampu untuk bergerak. Ada yang stroke lah, ada yang pusing, migrain, ada yang linu-linu segala macam. Sedikit kenikmatan itu diambil, kita sudah luar biasa sambat. Ketika kita kepingin tidur, orang sekarang banyak yang nggak bisa tidur. Saya kepingin tidur jam 10 malam, tapi ternyata badan saya baringkan, nggak bisa tidur sampai jam 1 malam. Itu banyak gejala-gejala seperti itu. Kadang semalam itu nggak bisa tidur, klema. Nah, ketika Allah memberikan itu semuanya kepada kita kepingin melangkah ke sana, kita kepingin ke sana itu bisa dengan mudah, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada keluhan. Kemudian kita kepingin tidur pun Allah memberikan kemudahan kita bisa tidur. Itu nikmat yang luar biasa. Maka ketika Allah memberikan itu semuanya, kita wajib untuk bersyukur. La tuharrik syai'an minha fi maksiatillah. Kalau tahu seperti itu, hati-hati, kita harus benar-benar bagaimana kita melangkahkan kaki kita menggerakkan tubuh kita itu untuk pergerakan, untuk melangkah kepada sesuatu yang tidak menuju kepada kemaksiatan. La tuharrik syai'an min a'dha'ina fi maksiatillah. Jangan menggerakkan tubuh kita itu untuk bermaksiat kepada Allah sebagai wujud syukur kita. Wasta'milha fi ta'atillah. Dan pergunakan anggota tubuh kita itu untuk taat kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu wujudnya macam-macam. Bukan berarti orang yang taat itu hanya orang yang suka ngaji tok, kemudian orang yang sholat tok. Itu bukan. Segala sesuatu yang kita terhindar dari maksiat itu termasuk menunjukkan ketaatan kepada Allah. Kita bergerak, kita berbicara segala macam itu hanya dua hal. Kalau kita tidak maksiat berarti kita masih dalam koridor ketaatan kepada Allah. Berarti awan dewi taat, di awan dewi menghindar dari sesuatu yang maksiat. Kan luar biasa. Ketemu sama teman-teman malam-malam kita ngobrol sesuatu yang baik. Itu kan wujud dari sebuah ketaatan juga. Karena apa? Ketaatan kita dari mana? Kita terhindar dari perbuatan yang maksiat. Daripada malam-malam kita keluyuran ke tempat-tempat yang nggak benar, mending kita misalnya ketemu teman-teman sambil diskusi apa untuk kebaikan kehidupan dunia kita, ngomong nyambut gawe, ngomong apa, itu semuanya baik untuk kebaikan kita. Lebih-lebih ngomongkan tentang urusan masa depan kita di akhirat nanti. Maka istakmilha fi ta'atillah. Wa'lam annaka in qassarta fa 'alaika yarji'u wabaluhu wa in sammarta fa ilaika tarji'u samratuhu. Wallahu ghaniyyun anka wa an 'amalika. Wa'lam lan ngerti sira annaka sak temene sira iku in qassarta. Lamun pepeko sira fa 'alaika mongko ing atase sira iku yarji'u bali. Wabaluhu apa wabaluhu cobane pepeko. Wa in sammarta lan lamun cancut sira fa ilaika mari sira tarji'u bali apa samratuhu faedai. Wallahu ghaniyun alaika. Wallahu ta Gusti Allah iku ghaniyun zat kang sumuge angka saking sira. Wa an angka saking sira.
wa an amalika lan saking amal ira. Ya'lam annaka in qassarta fa 'alaika yarji'u wa balu. Ketahuilah bahwa apabila kamu itu luput, qassarta itu kepeko itu istilahnya apa ya? Lepas kendali. Maka fa 'alaika yarji'u wa balu. Maka semua keburukan itu akan kembali kepada kita. Wa in sammarta, dan apabila kita bertekad kuat untuk baik, fa ilaika yarji'u thamratuhu, maka buah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jadi tergantung amaliyah baik kita positif kita lakukan, maka akan memperoleh buah yang positif. Apabila kita itu semaunya sendiri, maka itu akan berakibat buruk kepada kita sendiri. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Allah itu lepas dari semua. Apa yang kita berbuat tidak terpengaruh sama sekali dengan perbuatan kita. Kita yang berpengaruh pada perbuatan kita. Allah tidak berpengaruh sekali. Jangan pernah kita itu mengatakan bahwa, wah, saya seperti ini, maka Allah akan nuruti karepku. Itu karena amal perbuatan saya. Allah tidak ada itu semuanya. Ketika saya berbuat baik, maka Allah akan menilai, Allah akan terpengaruh dengan perbuatan baik saya. Tidak akan pernah itu terjadi. Allah tidak seperti itu. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Seringkali kita berbuat kebaikan itu, buah kebaikan kembali kepada kita. Itu bukan berarti Allah terpengaruh dengan amal kita. Mohon maaf. Ini kadang-kadang ada orang yang seperti ini. Kamu setiap malam baca ini. Baca ini 10.000 kali. Misalnya. Nanti Allah akan memberikan kamu yang seperti ini. Hati-hati kalau seperti itu. Berarti secara tanpa sadar ini memberikan pemahaman bahwa Allah itu mudah apa itu namanya? Didikte. Allah kita dikte. Itu dari mana? Waduh. Saya gagal seperti ini karena saya kemarin itu saya membaca ini sekian kali. Ternyata saya nggak baca, saya kira menjadi gagal. Itu bukan seperti itu. Allah tidak terpengaruh sekali dengan perbuatan kita. Justru ketika kebaikan yang kita terima, itu kita harus meyakini bahwa itu adalah pemberian dari Allah, pemberian atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti ini. Itu dulu ada perdebatan keyakinan antara faham dulu, i'tiqad dulu. Kalau kita mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu adalah kehendak dari Allah kepada kita, untuk kita. Ada yang berpendapat tidak. Segala sesuatu yang kita dapatkan itu karena usaha kita. Ada yang berpendapat tidak seperti itu. Seperti orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah berpaham seperti ini. Apapun yang kita berbuat itu sudah kehendak dari Allah mutlak. Tanpa ada ikhtiar seseorang. Kalau kita tengah. Apapun yang kita berbuat itu sudah dikehendaki oleh Allah untuk kita. Kepada kita, untuk kita. Maka kita meyakini ketika seseorang itu ada yang masuk surga, itu bukan karena amal kita, tapi itu karena fadl dari Allah. Kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi ketika seseorang ini masuk di neraka, itu karena apa? Karena perbuatan dan kemaksiatan kita. Itu Allah menunjukkan sifat keadilannya.
Tapi orang-orang Qadariyah enggak. Semuanya tergantung dari Allah. Wis pokoke karepe dhewe Gusti Allah, wis pokoke karepe Gusti Allah dhewe. Atau sebaliknya, Qadariyah, ya mohon maaf, Qadariyah itu apapun usaha kita. Nah, ini ada perdebatan seperti itu. Akhirnya ada pertanyaan seperti ini. Ketika ada seseorang itu punya 3 anak. Anak yang pertama ini ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Dia berbuat baik dari kecil sampai dia kemudian meninggal dunia. Baik sampai dia meninggal dunia. Masuk neraka apa surga? Tempat dia masuk neraka apa surga? Dia mengatakan masuk surga, pasti. Kemudian saudaranya yang satu, itu dia ditakdir menjadi orang yang luar biasa nakal. Sampai dia meninggal. Neraka apa surga? Neraka, katanya seperti itu ya. Kemudian saudara yang satu, ketika dia masih bayi, dia hidup masih bayi, belum masih as-sobi, masih bayi, meninggal dunia. Surga apa neraka? Nah, ini persoalannya di sini. Kemudian yang di neraka, dia yang saudara di neraka itu, kalau ada pertanyaan seperti itu gimana? Apakah Allah tidak adil? Kenapa Allah menciptakan? Ya, saudaranya akhirnya protes kan? Yang masuk neraka protes. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan saya menjadi orang yang buruk sehingga saya masuk neraka? Kenapa adik saya yang kecil itu kamu bunuh sehingga dia tidak berbuat dosa? Berarti engkau enggak adil ya Allah. Kalau saudara saya yang satu engkau ciptakan menjadi orang-orang yang baik sehingga engkau masukkan di surga. Keyakinan ini akhirnya benar atau salah? Enggak. Akhirnya salah semua. Kalau begitu Allah tidak adil. Karena Allah kasihan pada yang adik saya yang bayi. Kenapa sama saya enggak kasihan? Sehingga saya menjadi orang yang buruk, kau takdirkan menjadi buruk sehingga saya menjadi orang yang masuk neraka. Akhirnya apa? Akhirnya jawabannya itu jelas. Allah itu tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang diperbuat. Allah tidak boleh dipertanyakan apa yang diperbuat. Maka keyakinan yang benar adalah ketika orang itu mendapatkan sebuah kebaikan, maka dia patut dan wajib bersyukur kepada Allah. Tapi ketika dia berbuat satu keburukan, dia patut dan wajib untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kebaikan yang dia peroleh itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan yang ada itu karena kesembronoan seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Jadi itu. In qasorta fa'alaika yarji'u wabalu. Apabila kita itu sembrono dalam melangkah kehidupan kita itu wabaluhu fa'alaika yarji'u wabalu, maka hasil buruknya itu akan kembali kepada kita. Tapi ketika kita bertekad baik, fa'ilaika tarji'u samratuhu, maka kebaikan-kebaikan, buah dari kebaikan yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada kita. Wallahu ghaniyun anka wa an amalika. Dan Allah tidak terpengaruh sama sekali dengan amal perbuatan kita. Kita berbuat buruk itu tidak akan menurunkan, tidak akan membuat Allah itu kekuasaannya berkurang. Dan ketika kita berbuat baik pun tidak akan membuat Allah itu lebih mulia. Allah tetap mulia. Allah tidak terpengaruh sama sekali dengan perbuatan kita. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Wa innama kullu nafsin lan angin tapine setiap awak-awakan, setiap pribadi kita
Bima kelawan perkara kasabat kang lakoni, perkara kasabat kang lakoni iku rohinatun den gadeaken. Innama kullu nafsin bima kasabat rohinah, dan sesungguhnya setiap pribadi seorang itu dengan perbuatannya itu rohina. Rohina itu tergadaikan. Apakah kita mampu untuk baik atau bukan, itu tergantung dari ikhtiar kita masing-masing. Wa iyyaka antakula innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil usad. Wa iyyaka, dan hindari ain antakula yen to ngucap sira innallaha sak temene Gusti Allah karimun zat kang mulya, zat kang luman, rahimun tur welas, yaghfiru kang ngapura sapa Allah dzunuba ing pira-pira dosa lil usati maring wong kang pira-pira dosa. Fa inna hadzi mongko sak temene iki kalimat iku kalimatun pengucap hakin kang hak, uridu kang den karepaken dia kelawan kalimat hak apa batilun perkara batil. Wa sahibuha utai wong kang duweni pengucap innallaha karimun rahimun yaghfiru dzunuba lil usat iku mulaqabun den juluki bil hamaqati kelawan kumprung. Bitalfi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Nah, ini hindari kita mengucapkan apa? Innallaha karimun halimun yaghfiru dzunuba lil iswat. Hindari kita gampang mengucapkan Gusti Allah itu zat yang dermawan. Allah itu zat yang rahim, welas asih. Allah itu zat maha pengampun, lagi maha penyayang kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Benar, Allah itu akan mengampuni semua dosa kecuali musyrik. Allah inna hadzi kalimatul haqqin. Kalimat ini tidak salah. Kalimat yang benar. Tapi ketika yang mengucapkan ini orang yang ahli maksiat, itu uridu biha batil. Kalimatnya benar, tapi dipakai untuk apa? Uridu biha batil, sesuatu yang batil. Bawang, mau makal. Dia ngomong, sudah apa-apa. Gusti Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Awak dhewe nglakoni koyo ngene iki sing penting awak dhewe guys njaluk sepuro kan harus mesti sepuro lo kalau Gusti Allah. Itu tidak salah. Tapi uridu ya batil. Itu tapi yang dimaksud dia itu adalah yang dipakai untuk sesuatu yang batal. Hal ini Rasulullah mengatakan mulaqabun bil hamaqah, orang ini dikatakan orang yang hamaqah. Hamaqah itu bahasa Jawanya kumprung. Bahasa kita yang umum itu apa? Tolol. Orang tolol itu namanya. Orang yang ahli maksiat, kemudian diingatkan, ya ini biasanya hal-hal seperti malah orang-orang yang ngerti. Orang-orang yang ngerti kadang-kadang ngerti apa? Sembrono. Akhirnya sembrono. Misalnya Jumatan lah. Nggak berangkat duluan. Nanti dulu, belum qomat. Nanti saya datang qomat aja. Ngapain? Yang penting kan sembahyang Jumat. Yang penting kan sah. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang ngerti justru malah seperti ini. Itu hamaqah, orang-orang tolol seperti itu. Dia ngapa-ngapain di rumah, santai-santai, waya Jumatan, dia santai-santai. Kemudian kalau sudah khutbah kedua dia baru datang. Kan ditanya, pangeran wis ngerti. Iki gurung iki mbok sah aku tetep Jumatan. Yang penting kan Jumatan. Jadi itu maksud contoh kecil dari orang yang hamaqah. Belum lagi contoh yang banyak sekali dari orang-orang banyak yang mengatakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bermaksiat selain musyrik. Kita santai aja berbuat seperti ini. Pokoknya engko sing penting njaluk sepuro lah di sepuro. Sing penting kok sadurunge mati awak dhewe wis tobat. Itu kalimatnya benar tapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil. Itu namanya Rasulullah mengatakan mulaqabun bil hamaqah,
Rasulullah mengatakan itu ciri-ciri orang yang hamakoh, wong yang kumprung atau orang yang tolol, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa menjalankan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.